Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya bersama saya di channel Pejuang Nira Aren, channel yang khusus membahas tentang menyadap aren ya teman-teman. Oke, salam satu tangga, salam sukses buat para penyadap aren. Semoga teman-teman semua mendapatkan hasil yang berlimpah, hasil nira yang deras, yang banyak ya teman-teman semua, dan selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya teman-teman setelah melakukan pemotongan manggar aren ya, supaya pertumbuhan daripada tangkai aren yang setelah kita potong itu bisa menghasilkan nira yang deras teman-teman, atau bisa mengeluarkan nira dengan maksimal ya. Jadi setelah kita lakukan pemukulan yang baik dengan pengayunan yang baik juga teman-teman ya, lalu tiba saatnya kita memotong manggar ya. Jadi setelah kita potong, kita lakukan pemeraman ya teman-teman. Nah, hal yang harus diperhatikan ya teman-teman saat melakukan pemeraman, jadi faktor ini bisa menghambat pertumbuhan nira ya, jadi menghambat perkembangan hasil nira teman-teman. Saat dilakukan pemeraman, usahakan ya teman-teman, pemeraman atau muka dari tangan aren jangan sampai ada yang menjilat seperti monyet, tupai, dan lain-lain ya teman-teman. Tanpa terkecuali ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman ya, saat melakukan pemeraman, jadi jangan sampai ada yang merusak pemeramannya teman-teman. Biasanya di tempat-tempat seperti di lokasi saya teman-teman ya, karena lokasi yang saya sadap teman-teman ya, ini lokasinya hutan teman-teman, hutan ya seperti ini teman-teman. Jadi masih banyak hewan-hewan di hutan ya, seperti monyet, tupai, dan lain-lain ya, masih banyak teman-teman. Jadi tangan aren banyak sekali gangguan dari hewan-hewan tersebut teman-teman. Jadi faktor yang paling fatal atau faktor kegagalan yang paling fatal teman-teman, menurut saya ya, gangguan dari monyet seperti beruk teman-teman. Monyet beruk gitu ya, yang ekornya pendek, yang biasanya besar teman-teman ya, dan juga tupai. Jadi setelah kita lakukan pemeraman, biasanya diserang kedua hewan itu teman-teman, dicilati mukanya. Jadi biasanya teman-teman tangan aren yang dijilati sampai beruk sama tupai ya, itu susah berkembang hasil niranya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar kita jaga saat pemeraman ya, usahakan jangan sampai diganggu sama hewan tersebut teman-teman. Dan belum berhenti sampai situ ya teman-teman, jika pemeraman sudah berhasil lolos dari serangan tersebut, usahakan teman-teman ya, jangan sampai diserang walaupun sudah ditampung teman-teman. Jika nira sudah permanen teman-teman ya, kita tampung, itu juga jangan sampai diserang sama beruk sama tupai ya. Tupai, kadal itu sangat berpengaruh ya teman-teman, sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan nira. Saya pernah mengalami teman-teman ya, saat dilakukan pemeraman diserang tupai, itu niranya keluar sedikit teman-teman. Biasanya seperti itu ya, jika diserang tupai ya saat dilakukan pemeraman, biasanya itu tidak lama keluar niranya teman-teman. Apalagi diserang beruk teman-teman. Kalau beruk biasanya setelah ditampung baru diserang ya. Jadi saran saya teman-teman semua, saat melakukan penampungan, misalkan masih dalam proses perkembangan tangan aren ya, atau setelah baru-baru ditampung ya, itu jangan sampai diserang teman-teman. Biasanya
berakibat fatal ya. Usahakan sampai setengah daripada tangan aren ini jangan sampai terganggu ya. Mungkin untuk setengah manggar aren ke bagian pangkal itu mungkin tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Cuma jika diserang saat di awal-awal itu sangat berpengaruh penting ya. Sangat berakibat fatal bagi pertumbuhan tangan aren atau pertumbuhan perkembangan niraya. Biasanya beruk ya teman, kalau beruk biasanya penampungnya pun sampai hilang ya, bisa dibawa-bawa ya sama beruk itu. Jadi setelah diambil penampungnya, dijilati muka daripada tangan arennya, perlahan niranya akan terus berkurang teman-teman. Hasilnya akan terus berkurang, jadi nira tidak keluar tidak maksimal ya. Jadi untuk mengatasi beruk tersebut teman-teman, atau beruk sama tupai, saya dengan cara menampungnya itu dengan bambu teman-teman. Jadi bambu itu biasanya susah untuk diambil ya, juga tidak mudah pecah ya, tidak mudah robek bila diserang tupai sama beruk tersebut. Makanya di hutan-hutan seperti ini saya menggunakan bambu ya. Pernah juga saya teman-teman ya, ini di sini nih seperti pohon yang ini teman-teman. Pohon yang satu ini teman-teman pernah diserang beruk juga. Dan ada satu lagi di sana teman-teman. Yang di sana sampai saya buang teman-teman karena hasilnya sangat minim ya. Biasanya dapat 6 liter. Setelah diserang cuma dapat 2 liter teman-teman. Makanya saya buang. Yang satu ini masih bertahan teman-teman ya. Cuma ya masih sama teman-teman, hasilnya sekitar 3 liter, tapi karena masih rekan nira ya, karena cukup tidak terlalu susah untuk memanennya, makanya saya masih rawat ini teman-teman. Cuma ini begitulah ya, hasilnya cuma 2 liter setelah diserang itu. Tidak ada perkembangan lagi teman-teman, jadi tidak ada penaikan lagi, padahal pohon aren ini sangat bagus ya, lumayan besar juga. Cuma seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya faktor yang bisa menyebabkan perkembangan nira itu sangat susah ya. Jadi nira susah berkembang, susah mengeluarkan banyak atau deras, itu bisa disebabkan oleh hewan itu ya teman-teman. Jadi harus kita jaga baik-baik tangan aren ini ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu faktor-faktor yang bisa menghambat perkembangan daripada tangan aren yang setelah kita potong. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa dukung terus channel Pejuang Nira Aren dengan cara subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Jika sekiranya video-video Pejuang Nira Aren ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu tangga, salam sukses buat para penyadap aren. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.